إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan yang terbesar adalah diberikan kepada kita keimanan dan keislaman. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat ini dengan cara terus menjaga keimanan dan keislaman kita. Menjaga keimanan dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya akhi, melaksanakan perintah Allah itu menambah keimanan. Sedangkan melakukan kemaksiatan itu bisa mengurangi keimanan. Maka apabila kita ingin menjaga keimanan kita, laksanakanlah amalan-amalan saleh yang Allah perintahkan, berupa salat, demikian pula yang wajib maupun yang sunnah. Demikian pula kita laksanakan zikir kepada Allah berupa membaca Al-Quran dan yang lainnya. Umat al-Islam, kemudian maksiat, ia adalah merupakan perkara yang bisa menghancurkan keimanan. Keimanan itu bisa terus turun dan terus akan binasa apabila kita terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat itu, akhi, yang terkadang kita menganggapnya remeh, sehingga akhirnya ketika kita menganggap remeh maksiat tersebut, akhirnya tidak terasa membinasakan diri kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan wa fi riwayatin min sakhatillah wa fi riwayatin lam yatabayyan lah yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang merupakan itu dimurkai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain, ia tidak berusaha untuk mengetahui apakah ucapan ini dimurkai atau tidak. Dia tidak berusaha untuk berpikir terlebih dahulu apakah ucapan ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Ternyata gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah, ia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. Subhanallah, hanya karena ucapan yang kita anggap remeh. Terlebih ketika kita bercanda. Ketika kita bercanda, kita mengucapkan kata-kata yang kita anggap remeh. Dan bisa jadi perkataan yang kita anggap remeh itu ternyata besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Ya'la meriwayatkan juga, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal abda la yatakallam bi kalimatin liyudhika bihin nas. Seorang hamba mengucapkan kata-kata tujuannya agar manusia tertawa. Yahwi bi fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata ia dimasukkan gara-gara kata itu ke dalam neraka jahanam, lebih jauh antara langit, antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Demikian dalam riwayat Abu Ya'la. Lihatlah saudaraku sekalian, terkadang kita mengucapkan kata-kata yang itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir, yang kita pikirkan adalah hanya supaya manusia tertawa saja. Yang kita pikirkan hanya bagaimana supaya orang itu senang saja. Tapi kita tidak berpikir bahwasanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada itu kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam sejauh langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Maka ya akhal Islam, maksiat-maksiat seperti ini yang harus kita perhatikan. Karena itu yang bisa membinasakan iman kita ya akhal Islam. Oleh karena itulah jangan sekali-kali kita menganggap remeh maksiat sekecil apapun juga. Karena boleh jadi maksiat yang kita anggap kecil itu ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu sesuatu yang remeh, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ummatul Islam, kewajiban kita ya akhal Islam, dan seorang mukmin tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Yang meremehkan maksiat hanyalah orang-orang munafikin. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya seorang mukmin ketika ia jatuh kepada perbuatan maksiat, maka seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik ketika ia melakukan perbuatan maksiat, seakan-akan lalat yang lewat di hadapan hidungnya. Sehingga dia menganggap remeh maksiat tersebut. Dia menganggap bahwa imannya tidak berkurang dengan perbuatan maksiat tersebut. Yang celakanya ketika ia disuruh bertaubat, dia berangan-angan dan dia berkata, saya nanti akan bertaubat. Namun kemudian ia tertipu oleh kata-kata nanti. Dia terus berkata, dia terus berangan-angan mengatakan saya akan bertaubat. Tapi entah kapan saudaraku sekalian. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, seorang muslim, seorang mukmin, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di belakang maksiat itu ya akhi, ada hal-hal yang lebih besar daripada maksiat. Yang kamu maksiati adalah Allah Jalla wa Ala. Kalau kamu menganggap maksiat itu sesuatu yang remeh, tapi ingat ya akhi, bahwasanya yang kamu maksiati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ya akhul Islam berbuat maksiat, berapa banyak kesialan-kesialan yang akan menimpa dirinya. Di antara kesialan maksiat ya akhi, hatinya dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, maka diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba, kalau ia bertaubat, saqula qalbuh, maka akan kembali bening hatinya tersebut. Fa in ada zida, kalau ia kembali kepada maksiat yang sama, langsung dituliskan 2. Ya akhal Islam, di antara kesialan maksiat mencabut keberkahan dalam hidupnya ya akhi. Sehingga akhirnya hidupnya tidak berkah, waktunya tidak berkah akibat daripada maksiatnya tersebut. Di antara kesialan maksiat ya akhi, bahwasanya maksiat selalu menimbulkan kesialan dalam hidupnya. Ini dia seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin atau Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, dahulu 20 tahun yang lalu, saya pernah mengejek seseorang yang bangkrut. Saya panggil dia, wahai bangkrut.
Ternyata setelah 20 tahun aku yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, walaupun kita sudah lupa akan maksiat-maksiat kita. Allah mampu memberikan balasan maksiat kita setelah 20 tahun yang akan datang, bila kita tidak benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhi, sanksi yang paling berat bagi pelaku maksiat adalah sanksi yang tidak terasa dan tidak terlihat oleh matanya. Apa itu ya akhi? Dijadikan hatinya berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika ia berjalan menuju salat, hatinya terasa berat. Ketika ia mau tahajud, ia pun berat. Ketika ia mau berzikir kepada Allah, lisannya berat, lisannya keluh. Dia lebih senang bernyanyi, dia lebih senang bersyair, dia lebih senang dengan hal-hal yang tidak ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara yang sia-sia akibat daripada perbuatan maksiatnya tersebut. Allah jadikan hatinya berat kepada ketaatan. Cukuplah itu ya akhi, sanksi yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Hatinya telah kelam, sehingga untuk menuntut ilmu dan duduk di majlis ta'lim pun sangat berat sekali. Sehingga pada waktu itu ia menjadi orang yang paling zuhud terhadap ilmu dan amal. Subhanallah, betapa mengerikannya maksiat akhi di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, di antara pengaruh buruk maksiat ya akhi, bahwasanya maksiat itu menjadikan kita rendah di dunia dan akhirat. Kita lihat para pelaku maksiat Allah rendahkan di dunia dan akhirat. Siapa di antara kita yang mau disebut iblis? Iblis begitu hina di mata kita. Sampai-sampai kalau kita dipanggil iblis kita akan marah. Mengapa? Karena Allah hinakan iblis sehina-hinanya akibat maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita tidak ada yang ingin disebut Fir'aun. Kenapa kita tidak mau disebut Fir'aun? Karena ternyata Allah hinakan sehina-hinanya Fir'aun akibat maksiat dia dan kekafiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya akhi, para pelaku maksiat walaupun ketika hidupnya terlihat mulia, lihat Fir'aun ketika hidupnya seorang raja, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, tapi ketika ia telah meninggal dunia Allah hinakan, Allah jadikan namanya buruk seburuk-buruknya. Bagi Allah itu mudah ya akhal Islam. Allah mampu menghinakan pelaku maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kewajiban kita ya akhi, demi Allah, kewajiban kita adalah segera bertaubat kepada Allah dari berbagai macam maksiat-maksiat. Maksiat itu ya akhi menjadikan seorang hamba putus dengan Allah. Hubungannya menjadi terpisah antara Allah dengan hambanya akibat maksiat. Sehingga seorang hamba ketika ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, si hamba tersebut akhirnya dijadikan oleh Allah tidak menyukai ketaatan. La haula wala quwata illa billah. Maka kewajiban kita terus bertaubat, terus minta ampun kepada Allah. Demikian yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Karena setiap manusia pasti tidak lepas hidupnya dari maksiat. Setiap manusia tidak lepas hidupnya daripada berbuat dosa. Akan tetapi Rasulullah memberikan kepada kita ajaran dan bimbingan agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah, karena aku setiap harinya, kata Rasulullah, bertaubat dan minta ampun 100 kali.
Bayangkan, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, sementara kita tidak ada jaminan masuk surga, ya akhal Islam. Demikian pula Rasulullah menyuruh, ya akhi, setiap kali kita jatuh kepada perbuatan maksiat, kita langsung balas dengan perbuatan amalan saleh. Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan amalan saleh. Niscaya amalan saleh itu akan menghapus perbuatan buruk. Inilah yang kita lakukan karena kita semua manusia. Karena setiap manusia pasti jatuh kepada maksiat dan dosa. Akan tetapi yang terbaik adalah yang segera bertaubat kepada Allah, yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa istighfar, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر